Salam sejahtera bagi ibu bapa serta saudara-saudari sekalian. Bertemu kembali pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Marilah kita memuji Tuhan atas anugerahnya, atas hari yang diberikan kita jalani hari ini. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 813 ayat yang pertama. Apapun kau minta. Mintalah olehmu akan diberikan kepadamu. Cari lebih sungguh akan ditemukan olehmu. Ketuklah pintu rumahnya, maka pintu dibuka untukmu. Apa saja yang kau minta diberikan Tuhanmu. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa di surga, Allah dalam Yesus Kristus yang senantiasa memberi kami kehidupan. Di pagi hari ini kami datang bersujud bersembah di hadapan-Mu, hendak menaikkan pujian kami. Terimalah puji-pujian kami dan berkati kami atas firman-Mu yang hendak kami dengarkan, agar kami dimampukan untuk menghidupinya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menyapa kita dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 23. Yohanes 16 ayat 23, demikian firman Tuhan. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dalam bahasa Batak Toba, dak sukunomu nabeau di nasadari natutu si tutudo nahudohot tuhamu nasa si pangidonmu natu amai sai na lehonon nado marhite-hite guarku. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak serta saudara terkasih, ada rasa penasaran, pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa di benak para murid-murid Yesus setelah mereka mendengarkan perkataan Yesus dalam perikop ini atau ayat 1. Apa yang Yesus katakan? Tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Harapan murid-murid bahwa mereka akan senantiasa bersama selalu. Yesus ada di antara mereka senantiasa. Ternyata lewat perkataan Yesus ini, murid-murid penasaran. Sehingga mereka saling bertanya, apa maksud dari perkataannya? Oleh karena pertanyaan-pertanyaan yang begitu tidak ada jawaban, mereka merasakan ada berkurang sukacita, kebahagiaan yang mereka alami selama ini. Bahkan ketika Yesus menjelaskan dalam bentuk kiasan ini, mereka akan menderita, mereka akan berduka, dianiaya dan seterusnya. Tentunya kita juga ketika mendengar perkataan ini mungkin akan muncul berbagai pertanyaan yang sama. Akan tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, ternyata Yesus tidak hanya sampai di situ mengatakan kamu akan berduka, dunia ini akan bergembira. Malah Yesus meneruskan lagi ibu bapak saudara yang terkasih, bahwa Yesus katakan kamu akan berduka, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Apa sebenarnya yang mau Yesus sampaikan? Ibu bapak saudara yang terkasih,
Yesus mencoba menggugah hati dan pemikiran murid-muridnya dengan memberikan suatu kiasan agar mereka bersiap untuk menghadapi segala tantangan yang akan terjadi kelak. Agar mereka siap saat Yesus tidak lagi bersama mereka secara fisik. Mereka akan menghadapi ratapan, mereka akan berduka, bahkan dunia dikatakan akan bergembira. Namun melalui perkataan Yesus ini, dia meneguhkan murid-muridnya untuk tetap setia, untuk tetap melakukan apa yang menjadi tugas mereka menghadapi berbagai penganiayaan, penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika ketaatan dan kesetiaan murid-murid kepada Yesus terjaga, terpelihara, maka pada akhirnya mereka akan menuai sukacita yang luar biasa, kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Ibu bapak saudara yang terkasih, apa itu kebahagiaan? David M. Sekhenna membedakan antara kebahagiaan dengan sukacita. Kebahagiaan itu lebih bergantung kepada keadaan sekitar. Sedangkan sukacita tidak seperti itu. Sukacita merupakan tanggapan atau respon yang lebih jauh atau mendalam, dan itu tetap bertahan serta tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Tentu lewat kedua hal ini kita akan secara singkat mengatakan dua-duanya hendak kita miliki. Kita memiliki kebahagiaan, kita memiliki sukacita. Namun sebagai orang percaya, ibu bapak saudara yang terkasih, hari ini kita perlu menggumuli pertanyaan ini. Bagaimana konsep kekristenan tentang kebahagiaan? Tentu supaya kita tidak salah menafsirkan, salah memahami, maka kita perlu menerima ini sebagai bagian dari iman percaya kita. Kebahagiaan menurut konsep Kristen adalah ketika Kristus tinggal di dalam diri kita. Ketika Kristus mendiami hidup kita, maka kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya. Hubungan kita dengan orang-orang lain di sekeliling, di sekitar kita akan dipulihkan. Yang tadinya hanya membahagiakan diri sendiri, sekarang berubah membahagiakan orang lain. Itulah kebahagiaan dari iman percaya kita sebagai orang Kristen. Kalau kebahagiaan dunia, kebalikannya, karena dia hanya berpusat pada kepentingannya sendiri. Tentu ibu bapak saudara yang terkasih, pertanyaan ini akan berlanjut. Kalau kita mau meneruskan apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka pertanyaannya, apakah Yesus telah tinggal di dalam kita? Apakah Yesus telah ada di tengah-tengah kehidupan kita? Benarkah dia telah mendiami hidup kita selama ini? Atau masih hanya sekedar menjadi tamu di dalam hidup kita? Ibu bapak saudara yang terkasih, jangan menjadikan Yesus sebagai tamu, tetapi jadikanlah dia menjadi Tuan atas hidupmu. Maka dia akan memberikan kebahagiaan dan sukacita yang penuh. Itulah makna yang terkandung sesungguhnya mengapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Tentunya ketika Yesus berdiam, ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, apapun permintaan kita kepada Bapa, Yesus telah memberi jaminan akan kita terima. Dengan mendengarkan firman pada pagi ini, ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita memelihara firman ini dalam hati kita masing-masing. Maka Allah memberi kebahagiaan, karena dialah sumber kebahagiaan sesungguhnya. Dan dia akan memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga membuang segala keraguan, ketakutan, dan menggantikannya dengan kebahagiaan yang sejati. Jangan pernah meragukan
Yesus dalam seluruh kehidupan yang kita jalani saat ini. Akan tetapi, andalkan Dia melebihi kemampuan kita, melebihi segala kecerdasan buatan dunia ini. Maka teruslah bertahan, kita memiliki daya tahan, endurance yang kuat, sehingga kita mampu menghadapi segala hambatan karena kita mengikut Yesus. Karena jaminan hidup telah diberikan saat kita hidup di dunia ini dan setelah di dunia ini. Banggalah menjadi pengikut Kristus, sebab Dialah satu-satunya juru selamat yang sempurna. Mari Bapak Ibu, hidupi firman-Nya dan kita gumuli setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami telah terberkati oleh firman-Mu di pagi ini. Ada kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti, memahami, terlebih mengimani perkataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menjalani kehidupan kami di dalam ketaatan, kesetiaan, sekalipun kami harus menghadapi berbagai penderitaan. Ketika kami berduka cita, dunia bergembira. Tapi Yesus memberi kami jaminan, walaupun kami berduka cita, bahwa duka cita kami akan berubah menjadi sukacita jika kami hidup setia dan melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pagi ini. Kami serahkan kehidupan dan pekerjaan kami. Tuhan berkati dan Tuhan jadikan kami sumber sukacita bagi sekitar kami dimanapun kami berada. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terlebih dalam menjalani hari-hari kami di masa-masa pandemi COVID-19, Tuhan menjaga kami, memelihara kami, memberi kami senantiasa kekuatan untuk melawan penyakit atau virus corona, agar kami senantiasa berlakukan apa yang diperintahkan oleh para pemerintah kami sebagai bukti ketaatan kesetiaan kami juga kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Mari berkarya dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati dan menyertai kita di sepanjang hari ini. Horas.